Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para pemirsa Markas Inayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu pada hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Juni atau 17 Zulqa'dah, di program Tahsin Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh kami. Dan pada saat ini kita telah sampai pada surah Al-Buruj pada bagian ketiga. Ya. Pada sesi tahsin sebelumnya kita telah membahas surah Al-Buruj pada sesi pertama, ya, yaitu pada ayat 1 sampai ayat ke-8, lalu pada sesi kedua ayat 9 sampai ayat ke-11. Ya, sekarang insya Allah kita akan membahas ayat ke-12 sampai ayat ke-22. Ya. Bagi pemirsa yang baru menyaksikan, silakan kalau ingin kembali dari ayat pertama, silakan saksikan video-video kami sebelumnya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dan dimulai dari ayat 12 sampai ayat ke-22. Ya, seperti biasanya kita akan membagi sesi tahsin Al-Quran, sesi tahsin tilawah kita menjadi dua bagian. Ya, yang pertama adalah pengenalan pembacaan dan pengenalan tahsin tajwid dari ayat-ayat yang akan kami bacakan, yaitu dari ayat 12 sampai ayat ke-22 ini. Lalu sesi kedua adalah partisipasi dari para peserta yang menyaksikan, yang ingin bergabung untuk membacakan surah Al-Buruj bagian ketiga ini, dan kami akan perbaiki dan tahsin bacaannya sesuai dengan tajwid yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah, kami akan membacakan terlebih dahulu ayat-ayat ini dan kami akan bahas tajwidnya satu persatu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Ya, baik. Pada ayat 12, inna batsha rabbika lasyadid. Ya, inna di sini ada nun yang bertasydid, ya, inna, ya, dan nun yang bertasydid itu diperjelas lagi gunnahnya dan dengan menambah durasi dari tasydid tersebut, ya. Inna, ya, jangan langsung inna, ya. Inna batsha rabbika lasyadid. Bata, ya, ada huruf ta yang sukun, dan di sini berlaku hukum qalqalah. Ya, dalam hal ini qalqalah sughra karena berada di pertengahan bacaan,
Batasya, ya. Huruf shin ya diperjelas dengan baik, ya, diperjelas sifat at-tafasyi dari huruf shin tersebut. Ya, makhraj huruf shin adalah pertengahan lidah diangkat dan hampir bertemu dengan langit-langit atas. Batasya, sya, ya. Inna batasya Rabbika lasyadid, ya. Rabbika huruf kaf diperjelas sifat hamsnya. Sifat hams adalah suara yang atau nafas yang keluar dari beriringan dengan keluarnya huruf. Rabbika lasyadid. Alhamdulillah. Ya. Lasyadid. Di sini ada huruf shin lagi, dan pada akhir ayat ada huruf dal yang juga qalqalah. Ya. Di sini qalqalah kubra karena berada di akhir bacaan. La syadid. Ya. Dan antara huruf dal, ya sukun dan dal sukun lagi, di situ ada mad arid lis-sukun, ya. Mad arid lis-sukun, dan panjangnya itu bisa 2, bisa 4, dan juga bisa 6. Namun di sini kita akan konsisten memilih panjangnya 4 harokat saja. Inna batasya rabbika lasyadid. Baik. Dan makhraj huruf dal pada pemirsa sekalian, ya, ini jangan disamakan dengan huruf D dalam bahasa Indonesia, ya. Bukan la syadid, tapi la syadid. Ya, huruf dalnya itu makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas bagian belakang tentunya. Da, ya, ini anggap lain ujung lidah, dan ini gigi, dan dia bertemu di pangkalnya, ya, antara gusi dan gigi. Di situ adalah makhraj huruf dal. Jadi ujung lidah ini bertemu gusi dan juga bertemu dengan gigi. Jangan gusi saja. Ya, kalau gusi saja kedengaran lebih tebal dan lebih medok seperti da. Ya, itu bukan makhraj huruf dal. Yang benar adalah da, di. Baik. Kita lanjut. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu lagi nun tasydid, ya, ditahan durasinya. Innahu huwa, ya, hu di sini, hu yang pertama adalah hu dhamir atau hu kinayah, ya, yang setelahnya ada mad silah. Mad silah ini panjangnya 2 harokat dan sering juga disebut sebagai mad silah sughra atau mad silah qasirah, ya, mad silah kecil atau silah pendek, ya, karena ada yang panjang. Kalau dia panjang berarti setelahnya akan bertemu dengan huruf hamzah. Namun di sini setelahnya tidak bertemu huruf hamzah, makanya mad silahnya hanya 2 harokat saja, ya. Innahu huwa, jadi perhatikan, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ya, di sini ada huruf ba lagi yang qalqalah, dan dia qalqalahnya sughra karena berada di pertengahan bacaan. Yubdi'u wa yu'id. Ya, perhatikan di sini yubdi'u, ya. Di sini hamzah, ya, bukan ain, ya. Hamzah yubdi'u, jangan ditekan seperti ain yubdi'u, tapi yubdi'u wa yu'id. Di sini yang keduanya adalah huruf ain, id. Ya. Dan setelah di akhir ayat adalah qalqalah kubra dari huruf dal yang sukun, dan juga di sini ada mad arid lis sukun seperti ayat sebelumnya. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ya.
wa huwal ghafurul wadud. Ya, wa huwa, ya, perjelas dengan baik harakat fathah dari wa dan harakat dhamma dari hu, wa huwa, dan setelahnya lagi ada fathah wa huwa, ya. Jangan sampai diperlancar bacaannya sehingga kedengaran seperti wa huwa, seperti hanya itu sukun, ya. Dalam riwayat Hafs an Asim, huruf ha dari huwa ini dibaca jelas dhammah, wa huwa, ya, wa huwal ghafurul wadud, ya. Huruf ghain makhrajnya adalah adnal halq atau tenggorokan bagian atas, gha, ya. Dia hampir juga bertemu dengan pangkal lisan, gha, dan dia memiliki sifat tebal, ya, isti'la, ya. Jadi kedengaran seperti huruf o, padahal bukan bibir yang bulat seperti o, namun pangkal lidah yang diangkat naik, makanya istilahnya adalah isti'la, naik, yaitu pangkal lidah diangkat naik, sehingga memunculkan atau menimbulkan efek suara o, padahal bukan bibir yang bulat. Bibir tetap terbuka seperti biasanya, ya, bukan ga, bukan juga tapi wa huwal ghafurul wadud. Ghafur di sini ada mat asli atau mat tabi'i, dua harakat saja, fu dan ru, tebal, ro yang tebal karena dia berharakat dhammah, ya. Ro-nya tebal, mufakham atau tafkhim, dan wadud, ya. Di sini ada huruf dal lagi, kita telah jelaskan tadi bagaimana makhrajnya. Dan di akhir ayat ini tetap ada mad arid lis-sukun, ya. Dan kami tidak akan ulang ini karena setelahnya kami tidak akan ulang lagi mad arid lis-sukun, karena semua akhir ayat dari surah Al-Buruj adalah mad arid lis-sukun. Dan salah satu khas dari surat Al-Buruj juga adalah setiap akhir ayatnya adalah qalqalah, kecuali hanya beberapa ayat saja, ya. Baik, kita akan lanjut lagi. Dzul arsyil majid, ya. Dzu, huruf dzal, ya, makhrajnya adalah ujung lidah diapit oleh kedua gigi atas dan bawah. Dza, ya. Jadi dia ujung lidahnya kelihatan sedikit dari depan. Dza, dzu. Dan itu harakat dhammah, ya. Harakat dhammah di mana-mana bibir harus bulat atau dimonyongkan. Dzul arsyil majid, ya. Dzul arsy, huruf ra-nya tebal, tafkhim, karena dia sukun yang didahului oleh harakat fathah. Dzul arsyil majid, ya. Huruf jim berharakat kasrah, ya. Di mana-mana harakat kasrah itu bibir harus dinyinyirkan, ditarik ke belakang kedua ujung bibir i, sehingga untuk menimbulkan atau memperjelas harakat kasrah tersebut. Dzul arsyil majid, fa'alul lima yurid, ya. Fa'al, huruf ain bertasydid, ya. Diberikan penekanan dengan baik lagi, fa'a, ya. Dan di sini ada mad tabi'i atau mad asli dua harakat, fa'alul lima, ya. Dan huruf lam, fa'alun, ya, pada dasarnya dia adalah dhammatain atau tanwin, ya, bacanya fa'alun. Namun karena dia bertemu dengan huruf lam, ya, tanwin bertemu dengan huruf lam, dalam hukum tajwid ini namanya mad atau idgham bila gunnah, ya. Idgham bila gunnah, idgham artinya memasukkan atau meleburkan,
ya, atau mencampurkan dan langsung masuk ke huruf lam tanpa menyebutkan nun, suara nun dari tanwin tersebut bila gunnah, dan juga tanpa gunnah, tanpa dengung, ya, dan langsung tanpa dengung dan juga tanpa tambahan durasi seperti di idgham bi gunnah. Bila gunnah artinya tanpa dengungnya, fa'alul lima, langsung. Fa'alul lima, langsung, ya, tanpa ditahan. Fa'alul lima, tidak, tapi langsung. Tasydid biasa saja, seakan-akan dia adalah huruf lam yang bertasydid. Fa'alul lima yurid, lima mat asli atau mat tabi'i, dua harakat saja, jangan dipanjang-panjangkan. Dan yurid mad arid lisukun. Hal ataka hadithul junud, ya, hal ataka, ya, ada huruf ha, ya, di huruf ha yang tebal yang berasal dari aqsal halq, tenggorokan bagian bawah. Hal ataka, ya, di sini juga ada huruf ta yang harus kita jelaskan atau timbulkan sifat hamsnya, bukan tak biasa saja hal ataka, bukan, tapi hal ataka, ya, ada hams, ada nafas, ada udara yang keluar beriringan dengan keluarnya huruf tersebut. Hal ataka, ya, di sini juga ada huruf kaf, sama-sama memiliki sifat hams. Hadithul junud, ya, hadithu huruf ta juga memiliki sifat hams, ya, namun kita jarang menekankan huruf sifat hams pada huruf ta karena otomatis dia akan keluar seiring dengan keluarnya huruf ta, su, pastilah dia keluar. Beda dengan huruf kaf dan ta, ya, karena dia memiliki sifat jiddah, yaitu tertahannya suara, sehingga sehingga nafas juga akan tertahan, ya. Makanya sering kita jelaskan mengapa huruf ta dan kaf ini sering dijelaskan mesti ditekankan, mesti keluar hamsnya. Karena apa? Karena pada dasarnya ketika kita melafazkan ta dan ka itu tidak keluar hams, namun kita usahakan untuk mengeluarkannya. Ta, ka, ya. Adapun huruf sa dan huruf-huruf hams yang lain itu kita jarang tekankan karena otomatis dia keluar, seperti huruf sa, ya, otomatis dia keluar dengan keluarnya huruf, dengan keluarnya suara, nafas tersebut, seperti huruf sa, za, sa, dan yang lain. Hal ataka hadithul junud, ya, di sini juga ada alif lam qamariyah, ya, lam sukun di lam ta'rif di al, ya, hadithul bertemu dengan huruf jim dan lamnya dibaca jelas, yang istilah ilmu tajwid adalah lam qamariyah. Junud, ya, di sini juga terakhir ada qalqalah kubra, ya, dari huruf dal dan juga mat arid lisukun. Fir'auna wa thamud, ya, Fir'auna, huruf-hurufnya di sini tarqiq tipis karena sukun yang didahului oleh harakat kasrah. Auna, di sini ada huruf waw yang sukun dan didahului oleh harakat fathah. Dalam ilmu tajwid ini adalah sifat lin dari huruf waw. Ya. Sifat lin hanya dimiliki dua huruf, yaitu huruf waw dan huruf ya, yang dimana syaratnya adalah kedua huruf ini harus sukun dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Fir'auna wa thamud, lin adalah lunak, lentur, ya, seperti itu, maka dia kedengarannya akan lentur. Auna atau huruf ya, aina misalnya, ya, auna, ya. Dan sehingga huruf lin ini ketika huruf setelahnya itu sukun, misalnya huruf nun ini kita sukunkan,
kita baca waqaf di sini, maka yang tadinya adalah huruf lin berubah menjadi mad lin. Fir'aun. Dan mad lin kita bisa baca 2, 4 atau 6 harokat ya. Namun ini nanti kita akan bahas kalau memang bertemu dengan mad lin yang asli yang tidak dibuat-buat ya, karena Fir'aun di sini adalah waqaf yang qabih ya, waqaf yang tidak baik. Kita lanjut saja. Fir'aun wa Thamud. Huruf ta makhrajnya adalah ujung lidah diapit oleh kedua gigi seri atas dan bawah. Ta. Fir'aun wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib. Ya, balil ladzina, huruf dzal ya, makhrajnya adalah diapit kedua gigi atas dan bawah ya, sama dengan makhraj huruf ta ya. Bedanya adalah di penekanan. Huruf sa kita akan lebih menekan gigi tersebut dalam mengapit lidah sa, sehingga menimbulkan suara lebih berat daripada huruf dzal. Adapun huruf dzal penekanannya tidak sekencang huruf sa ya, makanya dia menimbulkan sifat yang agak ringan sedikit kedengarannya. Beda dengan sa ya. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Kafaru ra-nya dipertebal karena dia berharakat dhamma. Takdzib ya, huruf kaf yang sukun ya, diperjelas lagi sifat hamsnya. Takdzib, apalagi dia sukun ya. Nah, dia sukun lebih diperjelas lagi hamsnya. Mengapa? Karena ketika huruf kaf itu sukun, maka suara akan terputus. Ak ya. Dan ini karena berpengaruh dengan dari sifat syiddah dari huruf tersebut. Sifat syiddah adalah tertahannya suara ketika, khususnya ketika dia khususnya ketika dia sukun. Ak fi takdzib. Dan selanjutnya huruf dzal diapit oleh kedua lidah yang diapit oleh kedua gigi, makhrajnya takdzib. Dan di akhir ayat ada huruf ba ya, ada huruf ba yang qalqalah kubra. Takdzib. Lanjut. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu, lafaz Allah atau lafzul jalalah yang dibaca tebal karena awalan didahului oleh harakat fathah. Wallahu min waraih ya. Min yang tadinya adalah nun sukun, tapi karena bertemu dengan huruf waw maka dia jadi idgham di gunnah ya. Nunnya diidghamkan ke huruf waw, langsung dibaca huruf waw dan huruf wawnya bertasydid dan juga diiringi dengan gunnah atau suara dengung yang didukung dengan tambahan durasi dari tasydid tersebut. Min wara ya. Min wara ya. Jadi dengung dan durasi. Jangan dengung saja, misal min wara tanpa durasi yang lama, atau jangan durasi saja tanpa dengung. Contoh min wara itu saya tambahkan durasinya saja tanpa saya berikan dia efek dengung atau gunnah ya. Efek dengung adalah suara yang keluar dari rongga atau pangkal hidung, namanya al-khayshum ya. Di sini kita keluarkan juga suara dari hidung atau sering juga disebut dengan suara sengau. Wallahu min wara ya. Kita lanjut ya. Wallahu min waraihim ya. Wara
huruf ra-nya bersifat tebal, tafkhim karena berharakat fathah, dan setelahnya ada mad wajib muttasil. Ya, mad wajib di sini kita bisa baca 4 atau 5 harakat, namun di sini kita konsisten akan membacanya sebagai 4 harakat saja. Min waraihim muhit. Ya. Ihim mim mati bertemu dengan mim juga, ya, yang namanya idgham mimi atau idgham mutamathilain. Ya, mim dikatakan idgham mimi karena mim bertemu dengan mim, ya, mimi. Lalu dikatakan mutamathilain, ya, karena dia pertemuan antara dua huruf yang sama, mutamathil, ya, sama. Tamasul adalah artinya huruf yang sama. Dan di sini juga jadi mimnya berubah menjadi tasydid, ya, dan ditahan durasinya juga. Waraihim muhit. Dan terakhir ada huruf ta yang berharokat ataupun yang sukun, dan di sini ada qalqalah kubra karena kita baca di akhir, huruf ta-nya bertepatan dengan akhir bacaan. Lanjut. Bal huwa Qur'anun Majid. Bal huwa, huruf ra-nya tebal karena didahului oleh harakat dhamma. Nun di sini tanwin atau dhammatain, ya, bertemu dengan huruf mim. Bal huwa Qur'anun Majid. Ya, durasinya ditahan lagi, ya. Yang tadinya adalah Qur'anun, yang tadinya adalah nun, tanwin, ya, tapi langsung dimasukkan ke huruf mim. Qur'anun Majid. Dan juga ada mad hadits disukun yang terakhirnya adalah dal yang qalqalah kubra. Fi lauhin mahfuz, ya, fi dua harakat, dan lauhin. Nah, di sini ada waw yang memiliki sifat lin seperti tadi fir'auna, di sini fi lauhi. Baik, sifatnya adalah sifat yang lunak. Lauhin mahfuz, ya, ini huruf ha ini harus betul-betul tajam, ya. Huruf ha yang ada di sini keluarnya adalah makhrajnya adalah wasatul halqa, tenggorokan bagian tengah. Ha, hi, mah, gitu. Lauhim mahfuz, ya. Dan juga di sini ada hin kasratain atau tanwin yang bertemu dengan huruf mim. Ya, di sini hukumnya adalah idgham bi gunnah juga seperti tadi Qur'anun Majid. Lauhim mahfuz, ya. Lauhim mahfuz yang tadinya adalah lauhin tanwin namun bertemu dengan huruf mim, dileburkan, digabungkan langsung hurufnya menjadi mim saja. Fi lauhim mahfuz. Jadi seperti itu. Dan di akhir bacaan kita ini adalah huruf wa yang bukan qalqalah. Ya, namun di sini tetap ada mad arid lisukun yang konsisten kita baca terus dengan 4 harokat saja, ya. Jangan mentang-mentang di akhir bacaan kita panjangkan menjadi 6, bahkan ada jadi 7 atau 8 harokat mad arid lisukunnya, ya, ini tidak tepat. Kita tetap baca 4 harokat sebagaimana kita baca dari ayat pertama atau dari awal bacaan. Ya, baik, barakallahu fikum para pemirsa markas ini sekalian, baik yang telah bergabung di ruang Zoom maupun yang menyaksikan live via Facebook. Kita telah menyelesaikan surat Al-Buruj, ya, dari sesi atau bagian pertama, kedua, dan sekarang bagian ketiga. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, sebelum kita masuk di sesi tahsin dari para peserta sekalian, ya, kami ingin menyampaikan bahwa yang ingin bergabung atau ingin membacakan surah Al-Buruj bagian ketiga ini, dan
Sekali lagi kita ini menerima khusus untuk laki-laki saja ya, yang telah bergabung di ruang Zoom yang ingin berpartisipasi silahkan raise hand atau angkat tangannya di ruang Zoom, dan khusus peserta laki-laki. Dan setelah ini kita akan persilakan untuk membacakan surah Al-Buruj dari ayat 12 hingga ayat ke 22. Namun kami akan membacakan terlebih dahulu ayatnya lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna batasha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Ya, baik. Sekian dari tahsin dari surat Al-Buruj bagian ketiga. Ya. Kami masih menunggu partisipasi dari para peserta di ruang Zoom, khususnya laki-laki. Namun kalau tidak ada yang ingin bergabung, insya Allah kita akan akhiri pertemuan atau program tahsin kita untuk kali ini. Baik, barakallahu fikum. Kalau tidak ada, insya Allah kita akan akhiri dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, ternyata ada yang ingin membaca atas nama Zikri Setiadi. Tafadhal, dibuka mikrofonnya. Perkenalkan nama dan domisili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikri Setiadi, Ustadz dari Tangerang Selatan. Baik, insyaallah. Tangsel ya. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna basta rabbikal lasadid. Inna, tahan lagi, tahan. Inna basta Batosha. Aywa. Inna batosha rabbikal lasadid. Tambah lagi. La syadid. Bagus kalau 4 harakat. Inna batsa rabbika lasadid. Innahu wa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa gitu. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa yu'id. Jadi terakhirnya itu harus ada pantulan. Wa yu'id. Qalqalah namanya. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
wa huwal ghafurul wadud. Masya Allah. Zul arsil. Langsung, tidak panjang di sini ya, langsung. Zul arsil majid. Fa'alul lima yurid. Diberi lagi penekanan di huruf ainnya. Fa'alul. Dia tasydid. Tasydid itu berarti dia seakan-akan ada dua huruf di situ, yang satunya mati atau sukun dan satunya berharokat. Jadi fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud Fir'auna was samud. Perhatikan huruf tanya. Was samud. Huruf sa itu ujung lidah diapit, kedua gigi atas dan bawah. Ya. Fir'auna wa samud. Balil lazina kafaru fi taqzib. Huruf kafnya itu tidak kol-kola ya. Tapi dia yang dikeluarkan adalah udara atau nafas. Enggak. Sebut dulu hurufnya yang tertahan, suara tertahan kan, gitu. Lalu keluarkan nafasnya. Gitu. Gitu. Cuman jangan terlalu tebal, tipis aja, sedikit aja. Ya gitu. Cuman yang lebih tipis lagi. Tapi caranya udah tepat. Fi takdzib. Ya, baik, mantap. Terus Allahu min waraihim. Miu langsung ya. Miu. Wallahu min waraihim muhit. Ditambah lagi durasinya mat, ini yang panjang ya. Wara itu mat wajib. Allahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum mujid. Majid. Bal huwa Qur'anum majid. Fi lauhil mastur. Fi lauhim. Langsung lauhim gitu, ditahan. Fil lauhim. Fi lauhim mahfuz. Fi lauhim mahfuz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, terima kasih. Banyak belajar ya, Masya Allah. Bacaannya sudah bagus, sudah berani untuk mengambil pilihan untuk diperbaiki bacaannya, dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya, terus saja membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan kepada guru yang tepat ya, kalau bisa secara offline secara langsung tatap muka ya, atau paling minimal ya, sering-sering mendengarkan murattal bacaan Al-Quran dari para qari ya, baik itu ke Timur Tengah maupun Indonesia. Banyak sekali ya, tinggal klik di YouTube Al-Quran juz 30 misalnya, keluar bacaan-bacaan yang bagus, atau tambahkan tajwid Al-Quran juz 30 tajwid, biar bacaannya bisa mantap lagi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua pahala, baik itu pahala baca Al-Quran dan pahala untuk berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran, di mana Rasulullah juga bersabda ya, al-mahir bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, orang yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'u Al-Quran wa yatata'u alaihi wa huwa alaihi syaqun falahu ajran, ya, orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata dan sulit untuk memperbaiki dalam proses belajar, maka baginya 2 pahala.
ya, pahala kesabaran dalam belajar dan pahala bacaan Al-Quran itu sendiri. Ya, mudah-mudahan kita semua ini bisa mencapai level ma'as safratil kiramil bararah, yaitu bersama dengan malaikat yang mulia yang bacaan kita telah bagus dan sesuai dengan kaidah tajwid yang benar, ya. Jazakallah khairan pada Bapak Zikri Setiadi yang telah berpartisipasi, dan juga kepada para peserta yang lain yang telah menyimak, mendengarkan dengan baik. Apa yang benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah itu datangnya dari pribadi kami sendiri yang sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Akhirul kalam, dan insyaallah kita akan berjumpa lagi pada sesi berikutnya masuk pada surah Al-Insyiqaq biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.